Halo traders, kita berjumpa kembali di dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kita akan melihat seperti apa ya perkembangan dari pergerakan GBP USD, kemudian perkembangan dari pergerakan emas, dan terakhir perkembangan dari pergerakan IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan ya. Dan saya akan memulai terlebih dahulu ya, untuk kita melihat bersama pada forex ya, di pair major ya, yaitu GBP USD atau pound sterling versus US dollar. Yang pertama-tama tentu di time frame ya, monthly ini, bulanan ini, memang sekilas kita lihat masih tetap saja ya, market masih dalam tren penurunan. Kemudian posisi candle-candle yang hitam juga masih mendominasi ya. Dan di sini juga kecuraman untuk penurunan juga masih terlihat. Jadi untuk secara pergerakan monthly ya, dominasi candle hitam memang lebih banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 seperti itu. Dan untuk trend line-nya juga, trend line yang paling atas downtrend, trend line yang tengah juga masih downtrend, kemudian trend line yang paling terakhir juga curam ya, penurunannya cukup tajam untuk monthly ini. Jadi biasnya masih turun bagi GBP USD dalam skala waktu bulanan. Kemudian kita lanjutkan ya pada pergerakan di weekly-nya ya. Di weekly-nya juga tren penurunan masih mendominasi. Tapi untuk jangka pendeknya di sini, trend line yang lebih kecil, ada harapan untuk kenaikan ya. Ada harapan untuk kenaikan karena di bagian ini ya, sesuai kursor yang saya tunjukkan ini ada 1, 2, 3 ya candle kenaikan ya, candle atau candle putih ya, yang berusaha untuk menembus resisten trendline ini ya. Jadi kalau resisten trendline ini tertembus ya, tentu akan merupakan satu petunjuk bagi GBP USD untuk bergerak naik lebih tinggi. Nah, tapi ini kita lihat 1, 2, 3 ini sideway ya, 3 candle di weekly-nya ini sideway ya. Nah, tentu apakah penembusan yang atas ini, resisten atas atau resisten yang support yang bawah ini ya, support trendline yang tertembus, maka itu bisa menjadi satu arah petunjuk untuk pergerakan di skala waktu weekly. Berlanjut kepada pergerakan harian ya. Kalau di secara harian kelihatan ya, ada kenaikan di sini ya. Kenaikannya sudah terjadi sejak di area 14 Juli ini ya. Kenaikannya sudah cukup lumayan. Kemudian terjadi lagi koreksi di sini, naik lagi, kemudian koreksi lagi. Nah, ini artinya dalam pandangan garis trendline ya, garis trendline memang untuk trendline yang kecil ini ya, time frame paling kecil kan daily. Tadi kita sudah melihat monthly dan weekly, sekarang daily ya. Berarti memang arahnya ini masih ada tren untuk kenaikan ya bagi si GBP USD itu ya. Untuk daily ya, untuk daily. Tapi untuk monthly trennya masih turun, untuk weekly-nya harus terkonfirmasi dengan penembusan resisten trendline atau support trendline. Sementara kalau di daily-nya ini masih ada satu hal ya, berupa garis uptrend line yang masih menunjukkan bahwa GBP USD ini masih berpulang untuk naik.
Kita lanjutkan ke bagian trendline yang lebih banyak ya. Trendline yang lebih banyak ini, nah ini juga ini bagian daily nih. Nah memang ini ada tahanan ya, tahanannya tertahan ya, harga ini tertahan oleh garis trendline yang berwarna biru ini ya. Jadi ya masih naik ya secara time frame daily ya. Berlanjut lagi kalau dari Fibo-nya posisi harga ya, posisi harga di atas 0,38 ya. Sehingga kalau kita bisa mengharapkan kalau harga sampai jatuh ya, maka harga sampai jatuh ini kurang lebih akan tertahan di 1.2120-an lah ya kita bulatkan. Tapi kalau harga sampai naik ya, maka bisa mengejar ke 50%-nya di 1.2212, 1.2210 lah kita bulatkan seperti itu. Jadi anggaplah bagi trader yang melakukan posisi buy ya, karena tadi trendline kan up ya, trendline di daily kan naik tuh ya, kemudian di garis-garis trendline yang lebih banyak juga naik. Jadi kalau trader melakukan posisi buy, maka dia bisa menahan SL-nya di 1.2120-an. Sementara target reward dia bisa di 1.2210 lah seperti itu. Berlanjut ke indikator ya. Untuk indikatornya sendiri ya, memang untuk MACD ya, MACD-nya semakin lama semakin menipis ya. Gelombangnya kita lihat tipis ya. Dan RSI juga terlihat turun ya, kemudian stokastik juga ini crossing untuk turun, dan ATR-nya juga menurun seperti ini. Jadi yang bisa saya katakan adalah kesimpulan bagi GBP/USD ini bisa jadi GBP/USD akan turun sejenak ya. Nah, karena itu waspadai level untuk pemasangan SL tadi di Fibonacci ya, di Fibonacci yang saya tunjukkan tadi untuk memasang SL di 0,38-nya ini ya, harus hati-hati, atau di low candle yang ini ya, bagian low candle ini. Nah, ini di 1.2099 ini sebagai level untuk pemasangan stop loss-nya. Jadi kalau memperhatikan crossing daripada stokastik, bisa jadi dia akan turun dulu. Nah, waspada bagi yang melakukan posisi buy, turun dulu, kemudian dia baru akan mencoba naik lagi bagi GBP/USD. Itu ya, bagi GBP/USD seperti itu ya.